Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru di dalam 2024 hari yang pertama. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa izinkan kita agar supaya pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum kita masuk di dalam, lebih dalam lagi di dalam tahun 2024, kita taruh Yesus dulu dalam hidup kita. Ya, kita taruh Yesus dulu. Karena kami tahu tanpa Yesus, Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita tidak mampu. Perlu kita camkan baik-baik, perlu kita imani. Dan pagi hari ini sebelum kita dengar ini, mari kita siapkan hati kita. Dan apa yang Tuhan mau taruh di dalam pembicaraan ini. Tentu di dalam firman Tuhan ada berupa nasihat. Terimalah nasihat itu. Tentu di dalam kebenaran firman Tuhan ada teguran-teguran. Terimalah teguran untuk demi kebaikan kita. Tentu di dalam firman Tuhan ada pengajaran-pengajaran. Itu pengajaran-pengajaran itu baik. Maka itu mari. Saya juga tidak tahu apa yang Tuhan mau berbicara, tetapi apa yang Tuhan sudah titipkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar. Belajar dan kita merenungkan dan pasti kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam Yesaya 43. Kita boleh membaca di dalam ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya ke-21. Semua sudah dapat. Yesaya ayatnya ke-19, ke-20 dan 21. Semua sudah dapat. Saya membaca firman Tuhan ini dan saya merenungkan, iya ya, Tuhan itu baik. Biasa yang Tuhan taruh kepada saya banyak teguran-teguran keras-keras, ya, tetapi di dalam tahun 2024 ini tanggal 1 Tuhan berikan kita supaya punya pengharapan. Kita harus semangat, kita jangan takut. Mungkin kita berkata tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mari kita baca di dalam ayat 19. Tuhan katakan, lihat, aku huru besar, itu berarti Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar dari padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Memberi minum umat pilihanku. 21 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada satu pesan Tuhan di dalam tahun yang baru ini. Kepada siapa? Khusus dulu kepada jemaat. Bersyukur ya, jemaat-jemaat yang datang pagi hari ini jemaat-jemaat yang begini. Maksudnya begini nih, jemaat-jemaat yang benar-benar berharap sama Tuhan. Ya, yang benar-benar berharap sama Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang tahu bahwa secara manusia tidak mungkin kami mampu untuk menghadapi hidup di dalam tahun 2024. Tetapi kita mau datang, mau berkorban, datang mencari Tuhan. Kalau tadi malam ibadah tutup tahun, ya oke, fine-fine saja. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Habis selesai itu kita duduk ramah-tamah di belakang. Ya sih oke-oke saja. Tetapi pagi hari ini tidak ada apa-apa. Cuma yang kita datang ini, mari kita datang beribadah di dalam tahun 2024 ini sekalian dengan makan dan minum tubuh darah Yesus. Berarti kita sertakan Yesus itu manunggal dalam kehidupan kita.
Tubuh Yesus, darah Yesus. Yang sebentar kita makan dan minum. Nah, pagi hari ini, sebelum kita makan dan minum, Tuhan sudah pesan kepada kita. Artinya apa yang dia katakan di dalam ayat 19? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ingat firman Tuhan tahun lalu. Kita juga membahas tentang ini. Lihat, Tuhan bilang, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Ya, tapi kita manusia tidak tahu. Tapi sudah lewat di dalam tahun 2023 dan kita masuk di dalam tahun 2024. Boleh kita merenungkan sejenak. Apa ya yang Tuhan sudah buat ya di dalam tahun 2024? Kita tidak tahu. Apa ya? Kita tidak tahu. Tapi kita melihat, kita pegang dengan iman. Oh ya, saya sudah dilakukan oleh Tuhan berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Bapak Ibu yang tahu. Kalau saya pribadi juga begitu. Saya tidak tahu tahun 2023 Tuhan melakukan semua ini. Tapi saya tahu ada banyak yang Tuhan sudah buat. Yang tidak pernah saya pikir, tapi Tuhan sudah buat. Itu tidak mungkin, tetapi Tuhan sudah buat. Misalkan contoh, ya, Tuhan percayakan saya. Dah gampang loh, ya. Tadi yang kita baru nonton. Mungkin kalau orang yang rohaninya lagi tertutup, pikiran hati lagi tertutup, dia berpikir itu bodoh. Ya, bodoh. Kok bodoh? Kok lakukan seperti ini? Tetapi orang yang rohaninya sudah tinggi, tahu bagus, itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan yang buat. Kita bisa melayani, itu kasih karunia Tuhan yang buat. Karena kita tahu kita berbuat seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu merenungkan, iya Tuhan, saya berbuat apa ya? Kok saya ini tidak dapat apa-apa? Bahkan mungkin kehidupan saya ini bukan tambah baik, tambah merosot. Ya. Ekonomi saya bukan tambah baik, tapi tambah merosot. Kerjaan saya bukan kerjaan yang baik, tapi kerjaannya sudah hancur berantakan. Omong kosong itu janji Tuhan. Kok ngomong katanya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kalau Tuhan bilang lihat aku sudah, dia berbuat itu yang baik. Tidak mungkin Tuhan izinkan rencana-rencana yang jelek. Saya juga sempat merenungkan. Pagi-pagi saya merenungkan. Ya, Tuhan menjanjikan begini. Tuhan, tapi kalau ada di antara jemaat omong toh firman Tuhan, bukti mana? Tidak ada. Rumah tangga saya bukan jadi baik, rumah tangga saya jadi jelek, jadi buruk. Ekonomi saya bukan jadi baik, ekonomi saya jadi buruk. Semua yang dikatakan omong kosong toh, tidak ada apa-apa. Percuma, janji Tuhan itu bohong. Tidak. Janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan ngomong ini, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita senantiasa diizinkan memeriksa diri. Kalau 2 hari yang lalu Tuhan izinkan, apakah kita ini sudah ikut Tuhan, masih tetap rohani kita tetap dalam kedagingan, tidak bertumbuh, maka daging yang lebih kuat di dalam kehidupan kita? Atau kita ikut Tuhan, rohani kita bertumbuh, buah roh itu penuh dalam hidup kita? Coba kita periksa sekarang. Dan pagi hari ini kita juga disuruh periksa. Agar supaya kita tidak membantah apa yang Tuhan katakan. Tuhan kita Yesus Kristus, dia janji ya dan amin. Dan dia janjikan pasti dia lakukan. Dia bukan seperti manusia. Manusia janji, sebentar dia janji A, besok dia janji B. Sebentar dia bicara A,
2 jam lagi dia sudah berubah ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Janji Tuhan hari ini kita pegang. Dan kita pegang di dalam tahun 2024. Tuhan itu berbicara kepada orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan itu baik. Saya tadi jam 6 lebih sedikit kami sudah duduk bersama dengan keluarga. Bersama istri, anak-anak. Kita nyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesusku, kita nyanyi. Dan kita satu sama lain saling mendoakan. Kesia mendoakan, Andre mendoakan, Ibu Gembala mendoakan. Ibu Gembala mendoakan, dia nangis. Ya, namanya seorang ibu. Dia nangis, bukan nangis susah, nangis bersuka cita. Atau mungkin juga dia keluarkan keluh kesah kepada Tuhan. Dia nangis. Namanya seorang ibu yang benar. Dia tangisi anak-anaknya. Dia tangisi suaminya. Tapi di situ Bapak Ibu, pribadi saya mengatakan, Tuhan, selesai saya ada di sini, selesai kami berkumpul, saya minta Tuhan, saya minta agar supaya di antara ada anak-anakku datang dan izinkan saya mendoakan mereka juga. Bukan saya hanya mendoakan kepada istri anak-anak saya mendoakan, izinkan Tuhan. Number 1, selesai kami amin, ada di antara jemaat yang sudah masuk. Langsung saya bilang, ayo ke sini, saya doakan, saya pelukan mereka dan lain-lain. Dan kita melihat, kita minta kepada Tuhan, Tuhan lakukan itu. Dan saya percaya orang yang datang seperti itu juga dia punya iman, dia kepingin agar supaya di dalam tahun yang baru ini mereka juga didoakan sama-sama. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya di dalam tahun 2024, pesan-pesan Tuhan kepada kita jangan bantahkan. Dan kita katakan amin. Tuhan sedang siapkan sesuatu untuk kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan. Tuhan saat ini sedang siap. Amin, amin, amin. Tapi mari kita berusaha. Kehidupan kita yang lama itu kita buang. Mohon maaf, jangan bosan-bosan itu. Sebab ini adalah yang terpenting. Kehidupan kita yang lama ini, sifat-sifat kita yang lama ini kita buang. Kita tinggalkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Seperti firman Tuhan yang ada di atas ini. Kita melihat di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 mengatakan firman-Nya, jangan engkau ingat hal-hal yang dahulu lagi. Sudah gak usah ingat. Kuburkan semua yang ada. Ya. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sudah kubur. Yang tidak baik yang ada kita jalankan, kubur semua. Mungkin ada di dalam kehidupan kita ada kepahitan. Untuk apa kita simpan itu kepahitan? Bangkai busuk, bangkai tikus. Kemarin selesai, di belakang ada ramatama, ada makanan-makanan yang masih sisa kececeran jatuh. Saya katakan kepada saudara Andre, ayo sama-sama dengan Agus. Ya, ambil air itu siram, buang semua itu bangkai-bangkai itu. Karena apa? Bangkai-bangkai itu mengundang tikus untuk datang. Tikus datang cium. Tikus datang makan di situ. Tapi waktu tikus datang makan, mobil ada di situ juga. Tikus bilang, wah, aku daripada kedinginan, hujan, lebih baik saya naik di mesinnya mobil. Sampai di mesin mobil, tikus lihat di situ ada kabel-kabel, dicoba nyut, enak, mobilnya rusak semua. Di starter sudah tidak bisa.
Karena apa? Sudah digigit oleh tikus. Maka itu bangkai-bangkai tikus itu buang. Semua yang ada, bangkai-bangkai yang ada, percuma untuk mencelakakan kita. Bangkai-bangkai itu mengundang untuk mencelakakan kita. Tetapi baiklah, saya mau pesan kepada Bapak Ibu, kembali ke 19. Tuhan pesan kepada kita, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa ya yang Tuhan buat ya? Ya, tapi ingat apa yang Tuhan katakan, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Kadang kita berpikir, Tuhan saya mau lakukan ini, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan ini. Tetapi Tuhan buat yang indah-indah. Seperti contoh saya bilang, kami di gereja, tahun yang baru, Tuhan buat apa? Tuhan izinkan, ayo kamu kasih makan orang-orang ini, kamu lakukan ini, dan kami taat, kami jalankan, kami taat. Pak, ada hasilnya? Banyak hasilnya. Sungguh banyak hasilnya. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Sungguh banyak hasilnya. Banyak sekali hasil, asal kita mau taat. Itu saja. Tadi pagi di muka ini saya omong sama Ibu Retno, Bu, Ibu ingat ya, Ibu taat ya. Cukup. Taat itu membawa kemenangan. Apa hasilnya? Banyak. Saya merasakan luar biasa. Ya, teristimewa memberikan kita dulu kesehatan. Ya, tadi saya ulangi lagi, jangan bosan. Teman saya dokter jam 5 dia video call dengan saya. Om punya muka ini kok bisa cerah kayak gini Om ya. Rasanya ini mukanya, waduh bagus sekali. Dia orangnya kan memang orang perfect. Benar-benar rambutnya saja putih, dia kritik, semua dikritik, kacamata harus bagaimana. Karena orangnya perfect sekali. Om punya muka ini. Saya bilang kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup Om. Itu yang nomor satu dulu. Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah kita omong dulu harta duniawi. Wah itu harta duniawi lain lagi. Berikan yang terbaik. Asal kita mau melakukan apa yang Tuhan pesan. Begitu tadi saya bilang Bu Retno, Bu nurut ya, taat ya. Iya Pak. Itu kuncinya saja. Yang kita melihat selanjutnya. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ya aku hendak apa? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Membuat jalan di padang gurun. Apa artinya? Saat-saat ini ada berapa banyak orang ada hidup di padang gurun. Hidup di dalam kesusahan, ekonomi, rumah tangga, dan lain-lain. Amburadul berantakan semua. Kita berpikir, mana bisa? Siapa yang bisa selesaikan? Siapa yang bisa bicara tolong ini? Ya, mungkin ada yang berusaha, utang sekian banyak. Dia bilang, gimana Bapak Pendeta? Tuhan bisa tolong saya. Ya. Saya punya tanggungan, saya punya hutang. Saya bayar bunga 1 bulan itu 300 sampai 400 juta. Ini berarti di padang gurun betul-betul. Bagaimana Om? Saya bulan 2 ini harus bayar uang kontrakan. Saya sekarang tidak ada kerja. Bagaimana saya bisa membayar uang kontrakan? Ngomongnya kan cengli. Omongnya kan masuk akal. Ya. Memang secara manusia tidak mungkin. Tapi kita lihat. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Apa yang dikatakan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini menceritakan hamilnya Maria. Maria ini tidak ada hubungan dengan Yusuf, istilahnya hubungan badan. Tidak ada. Tapi kok bisa
Maryam yang masih perawan ini diizinkan dia hamil, di dalamnya ada anak Yesus. Kan tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau itu mah gampang-gampang saja. Kun fayakun itu bisa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak sekarang ini. Bagaimana ada orang mengatakan, Om saya tanggal 1 bulan 2 harus keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, saya mau tinggal di mana Om? Ya, saya tidak punya uang. Saya tidak ada kerjaan. Saya sudah diberikan warning. Tanggal 1 rumah sudah kosong. Dan sekarang rumah itu sudah harus dipasang pelang. Rumah ini dikontrak. Secara manusia kan tidak mungkin. Benar kan? Susah kan? Susah kan? Ingat dulu gereja kita. Waktu kita ambil alih. Saya ketemu dengan pendeta yang lama. Oke, jadi. Kapan bayarnya? 2 hari lagi. Waktu itu pulang saja di rumah tidak ada uang. Ya, hanya pegang 5.000 untuk makan. Kok ambil alih ini? Tapi kita melihat. Pas waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pas waktunya. Tuhan buat. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita jadi orang. Tidak boleh takut. Tidak perlu ragu sama Tuhan. Mungkin berkata, Tuhan, suami saya ini beler orangnya. Tidak bisa diomongi Tuhan. Wongnya keras, kaku, tidak bisa diomongi. Tapi kalau Tuhan mau merubah suaminya ini kan gampang. Bagi Tuhan itu kecil. Wong kita dia yang ciptakan. Tuhan bagaimana itu istri saya itu tidak bisa diomongi Tuhan. Saya sudah capek Tuhan. Wes kalau begini cara-caranya macam begini wes tak pekat saja sudah. Kita datang sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan ada buka jalan sama kita. Kami pernah satu kali punya masalah. Wah, masalah itu sudah, air itu sudah di ujung rambut. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kita hanya melihat. Saya ini yang orang bilang kolairan. Sudah makan garam, pengalaman banyak. Saya menghadapi itu masalah, saya angkat tangan. Waduh, sudah tidak bisa. Kekuatan saya sudah tidak bisa lagi. Tapi kita melihat pada waktu itu Tuhan tolong. Saya pernah ingatkan Bapak Ibu, pernah kami ambil itu sertifikat uang yang sekian banyak yang dibutuhkan. Kami ambil dan Tuhan kirimkan satu orang datang. Saya pernah saksi di sini. Itu waktu itu tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bisa kirim orang datang. Jumlah uang itu bukan uang puluhan juta atau uang ratusan juta. Dan saat itu dia datang, saya bicara sama dia. Tapi dia datang bukan saya undang sama dia. Cuma dia mengatakan, Pak, saya mau ke Surabaya. Saya mau singgah di rumah Bapak. Kami pada waktu itu lagi sudah betul-betul sudah bingung. Sudah betul-betul bingung. Kami mau ke Surabaya. Ya sudah, oke. Mau datang Surabaya. Saya berpikir untuk apa? Tapi waktu dia ke Surabaya, saya bilang saya jemput sama kamu. Dan pada waktu dia bilang, tidak usah. Saya datang sendiri. Dia datang, dia masuk sampai situ. Dia langsung di dalam. Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu, bukan keluarga, bukan apa. Saya tanya sama dia, kau datang ini untuk apa? Ya saya tidak tahu, Tuhan suruh sama saya datang. Loh kalau memang Tuhan suruh datang, ya berarti saya punya masalah. Masalah apa? Ini loh masalah saya. Oh ya. Oke, baik, nanti saya pikir. Besok pagi dia bilang, mana nomor rekeningnya? Sini saya kirim. Saya pernah tunjukkan Bapak Ibu kan, saya pernah saksi. Kalau Tuhan mau itu gampang. Dia sedang melakukan. Di padang gurun dia buat jalan. Ada jalan-jalan keluar. Yohanes 14 ayatnya ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dia katakan di sini Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Tuhan itu jalan. Ya, dan kebenaran. Dia buat jalan untuk kita jalan. Dan kebenaran.
Dan dikatakan, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah jalan. Kita datang kepada Yesus, Dia yang membuka jalan kepada kita. Nah Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya. Kalau kita pikir, omong kosong itu, percuma itu, malas aku dengar. Bapak Ibu, ingat, ini hari tahun baru. Tuhan pesan sama kita, mau sampai kapan kita seperti ini? Malas, gak mau dengar, lebih baik saya main HP saja. Jangan. Yesus itu ada, Dia adalah yang hidup. Akulah jalan kebenaran, dikatakan. Dan hidup, Dia bukan Yesus yang mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo di dalam tahun 2024 ini pesan Tuhan kepada kita. Asal satu yang Tuhan pesankan, mari kita ada di dalam jalannya Tuhan, bukan kita ada di luarnya Tuhan. Kalau kita ada di dalam luarnya Tuhan, pesan-pesan apa saja percuma. Saya tahu ini gereja. Sebelum Tuhan percayakan, Tuhan suruh sama saya ambil alih. Ini gereja nanti akan menjadi gereja yang besar. Itu sudah nubuat. Seperti kemarin di 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18. Jangan kau entengkan nubuat-nubuat itu. Pada waktu saya ke Israel, itu sudah nubuat. Ini gereja nanti gereja yang besar. Tapi Bapak Ibu, kok bisa Pak besar? Sudah besar kok kenapa hilang semua itu jemaat? Tuhan lagi proses kita. Tuhan lagi bikin fondasi yang kuat. Pak, bosan terus fondasi yang kuat. Bosan Pak, fondasi. Ya benar. Kalau kita naik fondasinya tidak kuat, ada tsunami datang hantam kita jatuh. Tadi ada di WA kasih tahu. Kebakaran om di Jepara. Gudang di Jepara sekarang sedang kebakaran. Oh, ada gudang-gudang di jalan Jepara. Saya ingat dulu David tinggal di situ, tapi dia udah pindah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kita dulu dibentuk dulu. Kalau kita dibentuk baru belum dibentuk, kita dibawakan naik ke atas, itu bahaya. Ya. Beberapa saat yang lalu saya berbicara dengan anak saya Alfred. Bukan Alfred ini anak saya juga, tetapi Alfred yang satu. Nanti sore dia mau datang dengan istri anak-anak. Papa lihat, ya kita berdoa. Ini mereka ini sekarang kelihatan itu besar Pak, banyak pengikutnya Pak. Ya, tapi Papa di dalam situ mereka bertawur. Yang satu mau begini, yang satu mau begini, satu mau begini. Yang satu sudah besar, sudah naik. Kalau dia kuat Pak, kalau dia tidak kuat, ada dayang-dayang di dalam situ, dia bisa jatuh. Karena manusia itu dia bilang ada 3T. Ada yang jatuh karena harta, ada jatuh karena wanita, ada yang jatuh karena kedudukan, takhta. Kalau dia tidak kuat Pak, hancur. Yang satu ini sekarang mau lakukan ini lagi. Padahal ini di sini sudah besar, tidak puas. Mau lakukan yang besar lagi. Ya. Tapi yang suruh jangan. Ya kau ke sini saja lagi, tambah di sini lagi, tambah di sini lagi. Tidak puas. Tapi kalau kita ini punya fondasi kuat, kita bisa ucap syukur. Saya ini tidak pernah susah melihat, bukan tidak punya beban, tidak pernah susah. Jemaat hanya sisa 40 orang, 35 orang. Saya tidak pernah susah, anyam-anyam saja. Loh Pak, Bapak tidak punya beban. Ya, tetapi jangan sampai membuat saya ini susah. Yang sampai membuat saya ini stres. Saya ucap syukur saja. Saya pegang itu janji Tuhan, yang penting hidup saya ada di dalam jalannya Tuhan. Saya pegang.
Maka itu terus perlahan-lahan dikuatkan fondasinya, Kalau kita punya fondasinya tidak kuat, kita bangun sebuah rumah, fondasinya tidak kuat, waktu badai datang, gelombang datang, kita bisa rubuh. Untung rumah kita ini tidak jatuh. Kenapa? Bangun lantai 3, fondasinya batu kali, sehingga sekarang dia miring. Maka itu untung saudara Alek punya rumah juga bukan pancang, batu kali. Tapi puji Tuhan dia bangun itu lantai 3, dia masih tetap berdiri kokoh. Padahal fondasinya batu kali. Kami rencana dulu mau bangun, itu pancang itu 25 meter ke bawah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita tidak perlu khawatir. Tuhan sanggup. Lihat kembali lagi di dalam ayat 19. Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun. Jadi kita punya persoalan-persoalan yang ada di dalam padang gurun ini. Tuhan buka jalan. Padang gurun apa? Kesehatan. Ya, kesehatan Tuhan berikan. Kesehatan itu Tuhan berikan. Saya puji Tuhan, gula saya ya barusan sudah turun banyak sekali. Ya, Tuhan buka jalan. Berarti di kesehatan Tuhan sembuhkan dengan cara-caranya Tuhan. Itu kesehatan. Ekonomi Tuhan sudah buat. Tadi pagi saudara Andre berdoa, Tuhan kalau masih ada tanggungan-tanggungan, hutang-hutang yang ada tahun 2024, selesaikan semuanya Tuhan. Saya berpikir-pikir kami tidak ada utang. Selesaikan. Pikir-pikir saya tidak ada utang. Tuhan selesaikan satu persatu. Ya, apalagi rumah tangga. Paling komplikasi itu rumah tangga. Semua hartanya banyak semua, tapi rumah tangganya tidak benar. Aduh, itu susah. Kita bersyukur ya. Kalau rumah tangga kita itu wawo ya, rukun. Omong kepada istri, istri dengar-dengaran. Omong kepada suami, suami dengar-dengaran. Saya ngomong sama anak saya Atalia. Saya ngomong sama anak saya Novi. Kamu yang nurut ya. Ya. Kamu harus dengar-dengaran ya. Mohon maaf, bukan saya number one istri saya. Memang istri saya ya orang begitu. Dari muda tidak pernah keker, omong sama dia semua. Kalau sekarang sudah tua, umur sudah ini, cuma kadang agak nyek sedikit. Namanya dia bilang. Namanya orang kalau sudah umur. Kalau Bu Retno itu kan lain, Bu awas jatuh Bu. Ya. Orang umur, kalau sudah umur, ya begitu. Tetapi waktu kita omong sama dia, langsung dia diam. Maka itu saya bilang, Ata, kalau ada apa-apa, kau ingat saya Aisyan atau saya Tuhan Yesus. Saya Tuhan Yesus. Ingat ya, saya Tuhan Yesus. Kau ambil contoh Aisyan. Saya Aisyan. Saya Aisyan. Coba kalau seumpama Aisyan tidak bisa cocok dengan Pak Herman. Keker terus. Rumah tangga kacau. Muka saya udah berantakan semua. Rumah tangga itu penting. Mazmur 133 ayat 1, 2, 3. Rukun itu membawa berkat. Tadi saya bilang Novi, ingat ya, di dalam tahun yang baru, dalam nama Yesus, kamu harus rukun ya. Kalau rukun itu berkat. Ya, rukun itu berkat. Semua jemaat yang ada di sini diajarkan rumah tangga. Dalam padang gurun, di dalam rumah tangga itu penting sekali. Ya, kalau rumah tangga itu rame kiri, rame kanan, bohoki, tidak ada rezeki. Maka itu suami juga tidak boleh ego, suami juga harus bisa dengar istrinya bicara, istri juga harus tidak boleh ego, bisa mendengar suami, anak juga begitu. Anak harus angka 5. Tidak boleh angka 6, harus angka 5. Apa arti? 5. I, ol, san, se, hau. Ya. Kalau sudah uhau sama orang tua itu enak.
senang. Ibrani 13 ayat 17. Sudah uhau sama orang tua, sudah uhau sama pemimpinnya. Ya, dia senang, dia melakukan itu semua senang. Kalau dia sudah senang, dia tarik semua. Tuhan, terima kasih. Saya senang Tuhan hari ini, Tuhan senang. Karena apa? Anak Andre bawa saya senang, terima kasih. Tuhan langsung perintah malaikat. Malaikat, ya, kau lihat itu Andre. Malaikat, kau lihat itu David. Dia menyenangkan hati pemimpinnya. Dia menyenangkan hati papanya. Tuhan, kau melihat Tuhan Hendrik. Dia menyenangkan hati papanya, menyenangkan hati mamanya. Dia menyenangkan hati pemimpinnya. Ayo malaikat, buka jalan. Tuhan, kau lihat si A maki-maki orang tuanya. Dan juga si A maki-maki kepada pemimpinnya. Lihat dia, malaikat coba lihat. Itu buntu semua, itu jalan-jalan. Maka itu tadi dikatakan, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan di sungai ada jalan. Sungai itu tempat mengalirnya air, tetapi Tuhan itu sanggup membuat jalan. Berarti betapa besarnya kuasanya Tuhan kita yang kita sembah ini, yang kita percaya. Langit dan bumi serta seisinya Dia yang punya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Kalau hari ini kita datang, makan dan minum tubuh darah Yesus, yang berarti Tuhan manunggal dengan kita. Itu bagaimana kepercayaan kita, bagaimana iman kita. Ini hanya satu, kepercayaan kita pagi hari. Banyak orang ada mau tutup tahun. Ayo tutup tahun, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Dia tinggalkan. Dia tidak peduli itu tutup tahun. Dia tidak peduli ada terima kasih sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa pikir bahwa dia ada ini karena hebatnya dia, karena kekuatan dia. Ayo ibadah buka tahun, dia tidak peduli. Karena dia tahu bahwa ibadah buka tahun itu tidak perlu, yang penting dia. Kan macam begitu. Karena dia tidak beriman sama Tuhan. Tapi kalau dia beriman sama Tuhan, dia kepingin tangannya hambanya. Maka itu hamba harus benar, harus jadi berkat mendoakan mereka. Maka tadi ada sebelum mereka datang semua, ada yang masuk, ayo sini saya doakan dulu, ayo saya doakan dulu, saya doakan dulu. Kalau ada yang tidak percaya, apa itu? Tangan apa itu? Wong podo emangan. Kita melihat Maryam dan Harun. Dia tidak percaya itu Harun. Dia tidak percaya itu Musa yang dipilih Tuhan. Apakah dia saja yang dipilih Tuhan? Kita tidak. Dia mengata-ngatain. Dia mengata-ngatain. Jadinya apa? Kusta putih. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus percaya. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-9 ke-20. Ayatnya yang ke-20 dikatakan di sini, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Memberi minum kepada umat pilihanku. Apa itu binatang hutan? Kita ingat, kita buka sejarah mari. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama, kita membaca, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kepada engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, ini kita melihat Elia disuruh kepada Tuhan, pergi kau ke sungai Kerit, nurut, taat. Sekali lagi, disuruh kepada Tuhan. Elia, dia seorang hamba Tuhan yang tulus hatinya, bersih hatinya, tidak ada hati yang berontak. Disuruh Tuhan, pergi kau ke sungai Kerit, sungai yang kering, tidak ada apa-apa. Dia jalan. Rasanya kalau kita suruh orang itu, waduh percuma, tidak ada guna. Saya ada begini, tidak mau. Makanya tadi saya bilang, Bu Retno, nurut ya, taat ya, ya Pak. Dia pergi, dan kita melihat sampai di sungai Kerit kering, tidak ada apa-apa. Tuhan pakai siapa? Binatang hutan. Siapa itu? Burung gagak. Burung gagak itu kan ada di hutan. Masa burung gagak ada di rumahnya kita? Kecuali yang sudah ditangkap, dijinakan dari kecil, dipelihara. Itu lain. Di sini ada tupai. Itu tupai itu ditangkap dari kecil. Dipelihara sama Bu Retno lagi, Bu Romla. Dimasukkan di situ, dikasih makan biskuit. Sudah besar, ucul. Dia tidak lari kemana-mana. Dia ada di sini terus. Bu Romla nangis. Pak, ini tupai saya hilang, bagaimana caranya? Tapi waktu itu dia lihat ada jalan. Pak, saya lihat ada situ. Dia bilang, ayo tupai pulang, tak kasih biskuit. Pulang, saya kasih biskuit. Ada tupai yang di hutan, juga di pohon-pohon ada. Tapi ada tupai juga yang di pinggir gereja. Tapi ini burung gagak ini, Tuhan pakai dia. Secara manusia mana mungkin Tuhan bisa panggil burung gagak. Ini menceritakan kuasanya. Elia waktu pergi ke sungai Kerit, di situ kita melihat ada burung gagak ya, yang Tuhan pakai. Karena keringnya sungai yang ada di situ, Tuhan pakai untuk apa? Pagi, sore membawa makanan. Artinya apa? Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kita ini sekarang, saya merenungkan ini, kita ini sekarang juga Tuhan pakai burung-burung gagak. Saya berterima kasih ya. Tahun 2023 anak-anakku yang ada di sini sudah dipakai menjadi berkat untuk pelayanan kami, untuk ke panti-panti, untuk gereja dan lain-lain. Ya, saya berterima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Pakai lagi terus di tahun 2024 ya. Jangan bosan-bosan, kita jadi burung-burung gagak. Saya juga tadi, saya pikir, Tuhan selama kita melayani, Tuhan pakai siapa ya? Burung-burung gagak ini. Ya, kan tidak mungkin kita bisa. Tetapi Tuhan pakai burung gagak datang. Tapi kita jadi manusia harus tahu berterima kasih. Saya bilang, Andre, tolong dibikin. Saya pikir siapa ya burung gagak yang menjadi donatur di dalam pekerjaan kita. Ya, saya pikir siapa? Oh, kok sedikit. Kalau bapak ibu yang dikasih Tuhan, lihat tadi saya ke belakang, maju sini, ke belakang, maju sini. Saya duduk di sini sambil saya nyanyi, sambil berdoa. Tuhan ceplok si A. Oh ya, betul si A. Kita bikin ucapan terima kasih. Terima kasih ya yang selama tahun 2023 Tuhan sudah memakai kamu menjadi berkat untuk pelayanan kami, panti, yatim, Werda dan orang-orang di pinggir jalan. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ada burung-burung gagak. Di gereja juga ini ada burung-burung gagak yang Tuhan pakai. Ya, terima kasih ya, Tuhan memberkati. 2023, 2024, ayo semangat lagi. Ayo semangat lagi pakai. Pak, dah bisa Pak, dah bisa. Ayo dengan iman jalankan. Karena itu adalah Cho House. Itu adalah satu pekerjaan yang mulia.
Ada burung-burung gagak. Jadi tadi saya kirim terima kasih, saya kirim terima kasih, saya kirim terima kasih. Mereka balas, oke terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, doakan kami ya. Supaya kami terus mendukung pelayanan ini. Saya ngomong kepada mereka, kami di dalam 2024 tetap jalan terus pelayanan ini. Ya, jalan terus pelayanan. Maka itu Tuhan izinkan sementara tarik dulu semua di gereja. Ada maksud apa Tuhan? Kau suruh tarik. Tuhan mau melihat anak-anak kita. Bagaimana? Apakah ada persungutan di dalam kehidupan mereka? Tapi Tuhan sudah ingatkan, hey, wrong tahun loh. 2 tahun aku sudah memberkati kamu. Kalau sekarang sementara saya tarik dulu macam gini, wah langsung berarti cekoren puhau. Artinya cekoran puah, orang ini tidak baik. Tapi orang ini, iya terima kasih Tuhan. Saya tahu di balik ini ada satu rencana Tuhan lagi. Atau Tuhan mau memperbaiki lagi semuanya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bilang sama Ibu Retno, Bu, nanti Ibu datang ke gereja ya. Untuk atur semua ini ya. Ya. Saya berpikir, loh kalau dia masak di rumah kan juga sama. Pak, aku mau masak di rumah Pak. Soalnya aku ada jemputan ini, jemputan ini, jemputan. Oh Tuhan bilang dia tidak mendahulukan saya, dia lebih mendahulukan Jarno, Tuhan bilang. Tapi saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan harus seperti ini? Baru saya sadar, saya pergi ajak ibu-ibu itu pergi ke sana supaya mereka bisa lihat. Agar supaya orang-orang yang ada di panti itu kita bisa memberkati mereka, kasih lebih lagi. Kadang kita berikan porsinya begini, kita pergi sana, kalau kita dari sini kita kasih yang lebih banyak lagi sama mereka. Supaya mereka benar-benar diberkati. Nah Bapak Ibu, Tuhan pakai dikatakan pada waktu pagi, petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jadi burung-burung juga Tuhan bisa pakai menjadi berkat. Saya ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah menyediakan semua melalui siapa? Melalui burung-burung gagak ini. Kita tidak pernah berpikir, tidak pernah kita lihat ada dalam hati, Tuhan kok bisa pakai orang ini ya. Tuhan kok bisa pakai orang ini ya. Tuhan kok bisa pakai orang ini. Saya kadang tak hedek-hedek Bapak Ibu. Kok bisa ya orang ini dipakai? Ada teman sekolah saya pelit sorong pelitnya. Teman sekolah saya. Tapi Tuhan bisa pakai. Tiba-tiba datang, Aji, kau tolong kirim nomor rekening. Padahal orangnya pelit sekali dan saya tidak bisa mengharapkan orang ini. Orang ini kan pelit sekali. Tapi Tuhan bisa pakai. Oh ini burung-burung gagak yang Tuhan pakai. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh kembali lagi di dalam firman Tuhan. Dikatakan di sini. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umatku pilihanku. 21. Terakhir sudah. Enak ya? Enak ya? Terakhir sudah. Ibu Retno ingat ya, selesai ibadah ibu-ibu jangan pulang atau boleh ke belakang. Lihat itu jeruk ada berapa biji, saya tidak tahu. Bagilah yang penting-penting, kasih itu jeruk. Habiskan semua itu jeruk ya. Dikatakan di sini, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Apa artinya? Tuhan mengatakan, engkau mau mengikuti aku, harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Artinya mengikuti Tuhan. Tuhan izinkan kita itu dibentuk
karakter kita, sifat watak kita, segalanya. Agar supaya kita dibentuk, kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Memberitakan kabar-kabar baik. Kalau kita ini masih mentah, kedagingannya kita masih kuat, kita dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran, saya rasa tidak cocok. Maka itu Tuhan katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi Tuhan kalau membentuk kita terima. Jangan bersungut-sungut. Terima. Saudara Jack atau saudara Kuang, Koko, opo ya? Pak Herman itu kok rasanya kok anyam-anyam, enak saja. Tidur pun juga Tuhan memberkati, semua Tuhan memberkati, kok hidupnya kok tenang. Opo kok? Iya Kuang, dia sudah bayar harga Kuang. Ya, dia bayar harga banyak. Oh ngono lah toko. Bayar harga apa? Dia dibentuk terus. Selama 25 tahun dibentuk terus. Saya terus berusaha ucapan syukur. Jangan kita baru sedikit dibentuk, ada masalah langsung lompat, sanganya langsung keluar. Ibarat seperti emas. Emas mau ada 24 karat, dibakar terus. Dibakar, sanganya dikeluarkan. Atau kita melihat sekarang dibuat tanah periuk itu daripada tanah liat. Tanah liat itu mau dibikin periuk, kalau tanah yang masih kotor penuh dengan batu-batuan, gak bisa bikin periuk. Di situ kita melihat sebelumnya dipukul dulu, ditarik semua yang kotor. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang telah dibentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih hidup, masih terus dibentuk. Kalau kita di dalam tahun 2024 mau dibentuk terus, ini orang-orang yang mau dibentuk. Ya, mau dibentuk terus, jangan takut itu ke depan. Itu bagi Tuhan hanya berbalik tangan. Oke, kita akhiri pemusik singer, kita akan makan dan minum tubuh darah